Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan bunga majemuk. Jadi bunga majemuk ini merupakan salah satu perhitungan di dalam matematika finansial atau matematika keuangan. Perhitungannya adalah besarnya modal awal ditambah dengan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Agar lebih jelas apa itu bunga majemuk, Anda bisa membaca artikel saya di www.mujiyamianto.blogspot.com atau Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini. Di dalam artikel tersebut sudah saya buatkan contoh soal sederhana bagaimanakah cara mencari MN. Jadi MN di sini merupakan modal akhir dengan menggunakan perhitungan bunga majemuk. Langsung saja, Muji menaruh uangnya di bank sebesar 15 juta rupiah dengan suku bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah uangnya atau berapa besar uangnya setelah 7 tahun. Langsung saja di sini kita masukkan poin-poin soalnya. Muji menaruh uangnya di bank, ini kita anggap sebagai modal awal atau M0 sebesar 15 juta rupiah. Ini saya buat dulu ke dalam bentuk accounting biar lebih mudah. Kemudian yang kedua, yang diketahui adalah suku bunga. Di sini sebesar 10% per tahun. Dan yang terakhir adalah periode selama 7 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah besar uangnya setelah 7 tahun. Jadi ini adalah modal akhir atau disebut juga sebagai MN. Kemudian jawab. Di sini dalam menjawab soal ini akan saya gunakan uraian matematika. Jadi kita jawab secara manual. Kemudian akan kita cross-check dengan menggunakan tabel simulasi. Apakah jawaban dengan menggunakan kalimat matematikanya benar? Nanti akan ketahuan hasilnya pada tabel simulasi ini. Dan yang terakhir, nanti akan saya buatkan sebuah grafik berdasarkan tabel simulasi ini, sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui ciri daripada penggunaan bunga majemuk. Nah, di dalam bunga majemuk, rumus untuk mencari MN atau modal akhir, MN ini sama dengan M0 dalam kurung atau dikalikan 1 ditambah dengan B, ini merupakan suku bunga, kemudian pangkat N. N ini adalah periodenya. Di sini saya bikin subscribe dulu. Tekan menu font, kemudian pilih subscribe. Oke. Selanjutnya, kita masukkan MN sama dengan M0-nya 15 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah dengan bunga. Suku bunganya 10% per tahun. Di sini saya jadikan bentuk desimal jadi 0,1. Kemudian pangkat 7. Di pangkatnya saya bikin ke superscribe. Selanjutnya, MN sama dengan 15 juta dikalikan dengan 1,1 pangkat 7.
Kemudian MN sama dengan 15 juta dikalikan dengan 1,1 pangkat 7 sama dengan 1,9487171. Kemudian di sini kita langsung gunakan Excel, jadi sama dengan 15 juta di sel E9 kita kalikan dengan 1,9487171. Jadi sama dengan, maka modal akhirnya nanti sebesar 29.230.757 rupiah. Jadi ini modal akhir pada periode ke-7. Selanjutnya, di sini kita akan mencari berapakah besarnya bunga. Jadi bunga D besar ini merupakan pengurangan antara modal akhir dikurangi dengan besarnya modal awal. Jadi kita langsung saja sama dengan MN-nya yaitu 29.230.757 rupiah di sel D24 dikurangi dengan M0-nya yaitu 15 juta rupiah. Saya naikkan ke atas di sel E9 kemudian enter. Maka besarnya bunga adalah 14.230.757 rupiah. Nah, apakah hasilnya nanti sebesar ini? Sekarang kita gunakan tabel simulasi. Nah, di sini terdiri dari kolom periode, modal awal, bunga, dan modal akhir. Periodenya kita masukkan dari periode pertama sampai dengan periode ke-7. Modal awalnya di sini adalah sebesar 15 juta. Kita klik di sel E9. Kemudian bunga, ini merupakan perkalian antara modal awal 15 juta di sel H17 dikalikan dengan suku bunganya yaitu sebesar 10%. Agar alamat selnya absolut, tekan F4, kemudian enter. Maka bunga pada periode pertama sebesar Rp1.500.000. Untuk modal akhirnya, ini merupakan penjumlahan antara modal awal ditambah dengan bunga pada periode pertama. Maka modal akhir pada periode pertama sebesar Rp16.500.000. Untuk modal awal pada periode kedua, ini nilainya sama dengan modal akhir pada periode pertama. Dan tekan enter. Setelah itu kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini pada modal akhir periode ke-7 sebesar Rp29.230.757. Jadi match dengan hitungan kita untuk mencari nilai MN atau modal akhir pada periode ke-7. Kemudian untuk total bunganya, di sini kita blok, kita jumlah, klik auto sum sebesar 14.230.757 rupiah. Kita lihat di sini hasilnya sama 14.230.757 rupiah. Jadi match apa yang ada di tabel simulasi dengan hitungan matematika kita secara manual. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang penggunaan
bunga majemuk ini. Selanjutnya saya buatkan sebuah grafik. Jadi di sini kita blok mulai dari judul kolomnya di modal awal ini bawah. Kita klik insert. Kemudian kita pilih grafik di sini. Ini saya gunakan grafik line supaya lebih mudah. Ini saya perbesar dulu. Desainnya saya seperti ini. Saya pilih warna hitam. Nah, kalau kita lihat di sini, bunga dia akan semakin lama semakin naik. Walaupun naiknya tidak secara signifikan. Kenapa? Karena bunganya hanya sebesar 10% per tahun. Namun demikian, pada modal awal yang berwarna biru ini, dengan modal akhirnya, dia akan naik secara signifikan. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan perhitungan bunga majemuk. Jadi modal akhir di sini pada periode pertama akan menjadi modal awal pada periode kedua. Kemudian modal akhir pada periode kedua menjadi modal awal pada periode ketiga, dan seterusnya. Sehingga di sini kenaikan modal awal dan modal akhirnya menjadi cukup signifikan bila dibandingkan dengan kenaikan pada bunganya. Jadi misalnya di sini katakanlah bunganya di sini 10%. Katakanlah saya rubah menjadi 20% misalnya. Coba kita lihat bagaimana bentuk grafiknya. Maka secara otomatis tabelnya berubah dan secara otomatis pula grafiknya pun juga akan berubah. Nah, di sini bunganya akan naik cukup signifikan karena kenaikan dari suku bunganya sebesar 20%. Saya kira cukup sekian tutorial singkat tentang penggunaan bunga majemuk untuk mencari modal akhir. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.